Kalau arahan batin ini, Sidin dari Maroko, jadi Afrika, Arab Afrika lah, Arab Afrika. Tembus ke Samudra Pasai, tapi ada Sidin ini pinanya tuh singgah ke mana, ke Turki Utsmani, ke mana tuh, Istanbul kah? Nah, Istanbul. Dulu kan Istanbul tuh kekhalifahan Turki Utsmani tuh. Nah, di situ. Jadi Sidin berdakwah, aku melihat gambarnya ini Sidin empat di kapal, Bang. Karena bahari kerja Bang lagi dalam pesawat lah. Cuman pasti kapal gitu ya. Nah, kapal laut Sidin berdagang. Kasihnya Sidin berdagang. Datuk nang di atas lagi tuh nah kan. Nah, pada tahun setengah. Dan lagi itu buat nikam nih, insyaallah atau mengarahnya ke situ, Bang. Jadi di Samudra Pasai itu ada juga. Ada sempat ke Sulawesi. Ya, kemungkinan ada di Sulawesi itu kan Batak tuh Sulawesi lah. Sumatera. Kemungkinan di Sulawesi itu kan daerah Makassar lah, Bugis lah, anggap Bugis lah. Nah, aku melihat tadi yang kuncup yang menyambat itu deh. Nah itu aku melihat itu ada corak-corak Bugis tuh, namanya nisan tadi. Ada juga segi empat halus tadi lah. Ya. Nah lah betul lah. Nah itu corak-corak dari kerajaan Bone lawan Goa. Kerajaan Bone, Kesultanan Bone lawan Kesultanan Goa. Ya, Sulawesi. Sulawesi jalan. Nah. Dan dia melihat perbedaan tadi lah antara nisan kepala lawan batis tadi ada lihat anunya reliefnya tadi itu hampir sama. Hampir sama. Nah, reliefnya tuh kan kayak ini, kayak gigi gitu kan. Nah, jadinya. Nah, itu menandakan mahkota. Nah, itu mahkota. Itu namanya mahkota. Artinya kalau orang sudah bermahkota kayak itu, artinya bisa sudah ditebak ya lah. Kalau polos, artinya lain lagi ya lah. Nah, sama kopias itu kan. Artinya relief-reliefnya kan unik juga tuh. Allahu Akbar. Artinya kalau sudah bermahkota itu, dia bisa diakui sebagai keturunan keluarga raja, bisa diakui sebagai ulama, bisa diakui sebagai pejuang. Nah itu. Karena Demang Leman hampir sama kayak itu juga. Antara makam di Karang itu nah. Hampir sama kayak itu juga. Gana-gananya hampir sama juga. Bulat-bulatnya kayak itu juga. Nah kayak itu guru yang paling ganteng Itu yang patok yang kulin tadi kepala kaya itu ya. Kepala kaya ya. Yang paling gana. Yang aku mundur dulu langkah. Pas kepala kan batis gana kepala. Yang kalau tinggi tadi. Itu angkat dulu pas mentok ya itu kepala.
warahmatullahi wabarakatuh. Setelah penelusuran kita tadi, mungkin kita ada sedikit perbincangan, ada beberapa penjelasan, dan kita terhubung langsung bersama Pak Sahrehan. Sahrehan. Ya mungkin nanti ada sedikit perbincangan lah sama beliau yang menunjukkan, memberi kabar lah ya kalau Om. Ya, yang memberikan info ke kita. Yang memberikan info kepada kita. Yes. Okay. Kurang ganteng. Ya, mungkin langsung ulun. Langsung mulai aja. Langsung ya. Jadi terima kasih atas informasi dari Sahrehan lah. Namanya aja Sahrehan ya lo. Sah ya lo. Bukan Sultan Suryan Sah ya lo. Sah deh. Jadi alhamdulillah sah tuh kan. Alhamdulillah kami ditemukan dengan Zainuddin, Pak Sarkawi, siapa lagi? Samlawi, siapa lagi satunya? Tabalawi. Wah, ini. Iya. Oh iya lah. Tabalawi. Bukan Wiwi ini. Bukan Wiwi seharian nih. Iya. Padahal hanya kenal kayak orang nol kayak akrab. Kayak ini enak aku. Jadi kayak ini tadi apa? Jadi kami tadi ke lokasi makam loh. Ke lokasi makam. Memang situ ada arahannya apa tadi beberapa langkah juga lah. Terus tadi masalah apa batu nisannya kan. Nah, batu nisannya sudah kulihat, kami saksikan dah. Artinya persis sama dengan yang di Kesultanan Sulaiman di Karangintan sama. Terus yang kami pernah temukan juga di daerah Sungai Puting ada juga. Daerah Kurau lah. Kurau ada juga. Nah, daerah Kurau ada juga. Jadi rata-rata yang kami datangi itu apa ada keturunan silsilah kerajaan. Nah, kayak itu. Jadi ada kesamaan. Melihat dari ciri-ciri khasnya tuh kan, ciri-ciri khas dari batu nisan tuh nah. Itu ada dari Demaknya ada, dari Acehnya, corak Acehnya ada juga, dari Kesultanan Banjar ada juga. Nah, gitu namanya informasinya nih. Nah, jadi sudah kami kisahkan juga lah, apa masalah Hajah Siti Hawa tadi kan yang Datuk Begalong tadi. Sudah kami ceritakan juga sudah. Cuman yang di Haji Amirnya belum terlalu benar lagi kan. Belum terlalu benar. Cuman tadi sudah aku sampaikan juga secara diam-diam. Artinya Sidin ada juriat situ juga tuh. Karena daerah Maroko itu kan tempat Tuhan sahabat pernah ke sana juga kan. Maupun sahabat Nabi pernah juga Maroko situ. Nah, itu anunya arahannya deh Bapak Sahrehan yang paling ganteng. Mungkin bisa diarahkan ke kamera. Nah, atau tahu jadi ya. Oke. Itu dibarikakan kena tuh jangan mana diratakan kan. Rotasi ada. Abang bilang. Oh, berapa? Ini diriakan ya ke sana. Oh, berdiri jalan kameranya, HP-nya. Jadilah tadi siapa nih? Samlawi, narasnya lah. Samlawi luar biasa ya. Dapat apa tadi? Dapat padahan lah. Sampaian. Nasihat lah. Jadi beliau Bapak Sahrehan yang tidak bisa hadir langsung pada hari ini. Nah, jadi kami mengucapkan aku ini merinding melihat muai kami nah.
Allah Akbar. Dibagi. Ya kawan hilang lah. Gambarnya. Oh, Kameranya mana? mau aku udah jaga lihat. Berarti hilang mau aku nih. Kamera belakang dah. Aku tak ke belakang. Depan. Nah, ada. Nah, Iya. gitu. Nah, iya. Terima kasih banyak lah. Iya, tokoh. Ya, ini merinding jawab mau ikam nih. Muhammad tadi. Masya Allah. Muhammad. Oh, ini belakang lah. Di belakang arwah guru sekumpul juga deh, kayak guru sekumpul. Allahu Akbar. Terima kasih banyak lah informasinya dulu. Masalahnya kami juga dapat ilmu, dapat ilmu dari bapak kan sini kan, dari Pian juga kan. Dapat pengetahuan. Masalahnya kan kita sambil menelusuri masalah batu-batu nisan ya Allah. Kan itu purbakala gitu. Artinya kita hendak melestarikan situs-situs yang bersejarah ya Allah. Bukannya hendak mengaramatakan kada bang nang orang-orang tuh nah kain kuning jadi rame benar jen. Allahu Akbar. Nah, jadi kami terima kasih banyak lah anunya tuh informasinya. Apa nih kami membalasnya nih kayak apa nih kami nih membalasnya nih. Ada kami nih membalasnya kayak apa nih karena kami dapat ilmu di sini kan. Apa ada juriat-juriatnya kan. Kami yang dapat ilmu dari dia. Nah, sama balas jawabnya. Sharing berarti. Jadilah tadi kisahnya nih kayaknya kisahnya tuh kan Hajah Siti Hawani kayak kisahkan semalam kan apa Sidin tuh Lebuhan Datu Begalong arahannya nah ini Sidin hadir aja. Cuman ini untuk aku aja bang lah Hajah Siti Hawa. Jadi apa ada tadi juga satu di siapa tuh si Samlawi kan namanya nih Samlawi itu ada jadi berapa langkah ini kamu lihat ke video tuh jadi dibedakannya mengarahkan berapa langkah. Nah rupanya pas di tang batu nisan ada cungkupnya itu nah cungkupnya itu ada. Nah di situ kayak ada mengarahkan batin ini percaya atau kada lah itu tergantung masing-masing ya Allah. Gitu. Cuma aku pernah kenal lombonya nih lombonnya kamu lah. Nah, kada tahu aku kuburan tuh lokasinya nang kayak apa, kada tahu ya lah, hanyar aja kami nah. Apalagi di atas air ya lah, di bawah banyo nih. Nah, tadi berapa langkah ternyata dapat ada batu nisan juga kan. Ulin deh. Ulin. Nah, artinya itu sebagai apa penguat lah untuk Lebuhan nikah kan penguat bahwa yang kami sampaikan ini apa jurang kada kaling-kaling apa jurang kada abal-abal lah tergantung meyakini masing-masing sesuai arahan yang kami dapat tuh kan bahwa arahannya itu si Samlawi ini harus berubah. Nah, Mengkawa itu berubah jadinya. Terus apalagi yang kayak apa betul seneng putih yang apa sih berapa langkah sih tambah kan 2 langkah kamu dulu nih. Yang tadi kan kayu saya pakaian kayak siapa deh? Kayak Hasan. Nah, kayak Hasan. 10 langkah aja. Itu 2 langkah mundur tadi Bapak Sahrehan paling ganteng aja. Nah mundur 2 langkah sih ya. Ading tadi kan di bedakannya situ ada makam nang ya termasuk sidin orang ahli marifat lah. Nah ahli marifat hakikatnya dapat, marifatnya dapat, syariatnya dapat. Jadi dapat berataan deh. Alhamdulillah tuh. Cuman lah kita versi kita pang lah arahannya itu nah arahan batin lah ini percaya atau kadanya terserah tapi ini nang mengetahui itu nah nang mengetahui nah kayak itu kayak itu pang apa arahannya tuh kan. Nah kalau dari Datu Haji Amir bin Datu Tengir Sidin memang dari insya Allah itulah dari Maroko karena di sana ada namanya desa Tenger di daerah Maroko itu ada namanya Tenger kota Tenger kota Tenger. Nah kalau misalnya kita
kita kaitakan lawan apa Demak ada juga, nah, Demak ada juga, Aceh ada juga. Artinya jalur migrasinya itu kan dari Afrika sana. Ini kadang menggurui, kadang malah ini pasti hebat ikan mau ilmu sejarah nih. sampai ke sini lah Iya, dapat. setelah saya dapatnya mencari, awal berarti ya, hebat luar biasa. Kamu nih, awal mencari itu nah hebat luar biasa. Karena dia kan bukan menggurui bang lah, cuma nih berkisah lah. Ini arahan-arahan batin dia bang. Jadi dari sana turun ke sini kan, kalau Berangas. Jadi yang aku temukan tuh Hajah Siti Hawa nih. Nah di situ ada raitannya lawan Lebuhan sampian-sampiannya. Kenapa Hajah Siti Hawa kadang memakai gelar? Karena Sidin kawin lawan ulama. Jadi gelar Sidin haji. Nah, hajah itu kan lebihan hajah aja. Makanya tuh kawin lawan orang raden kah atau pangeran kah ya Allah atau sultan kah ya Allah. Pasti Nyai Ratu. Nah, gitu. Nyai Ratu ya Allah. Nah, sama yang waktu di Karang Intan itu kan Nyai Ratu itu dua. Jadi Nyai Ratu dari pihak Sultan Sulaiman, Nyai Ratu dari pihak Demang Lehman. Dari pihak Demang Lehman, Nyai Ratu Atijah ya Allah. Nah, bininya oleh Demang Lehman. Jadi yang Nyai Ratu yang bermakam di makam Sultan Sulaiman itu Nyai Ratu dari pihak Sultan Kesultanan pihak apa Sultan Sulaiman gitu. Nah, sama Hajah Siti Hawa nih kan, Hajah Siti Hawa nih apa jakanya Sidin tuh kawin lawan lebuhan yang raja ya lah. Nah, bergelar Ratu Sidin, pengadaan Nyai Ratu. Berhubung Sidin kawin lawan ulama, lalu hilang, lalu begitu Hajah aja lagi. Jadi yang aku jadi ada berkisah lawan si siapa Pak Janudin, namanya apa lebuhan Datu Begalung nih, Alak Berangas nih ada hubungan lawan yang di Lawahan Rantau. Nah di Rantau ini bergelar Andin lawan si Rama. Jadi kalau apa ada ulama juga nya dihilangkannya Andin tadi dihilangkannya juga Ramanya kada boleh juga gelar tadi hilang. Nah jadi jalan si jalan ini ada siapa Andin siapa sini Andin Sabriansah. Nah Andin Sabriansah itu kemungkinan kan berkeluarga juga tuh. Nah, itu perlu ikam jangan tuh apa Andin Sabriansah. Nah Andin Sabriansah karena Datu Begalong itu sebelum ke Alak Berangas Sidin ke Rantau dulu karena para kau tuh lawan negara Daha muntas ini jauh banget pak lewat sungai juga kan cuman jalurnya itu kan pas Rantau dulu kan nah sampai sini ya lah tembus ke Alak Berangas. Nah jadi banyaknya tuh hubungan keluarga ikam di apa di Rantau tuh hubungan pendekar-pendekar aja tuh. Di situ tuh ada kabar ketinggalan cungitan doang. Karena hubungan pejuang-pejuang juga. Abad keberapa diperkirakan ini? Kalau dilihat dari nisan tuh abad 14, 15-an. Apa 14, 15. Abad 14 antara 14 15 nah. 14 15 ini kan di abad 14 tuh saja 14 13 ya 14 dari 13 ke 14 gitu nah itu baliklah dari 13 ke 14 gitu dari abad 13 14 artinya kan Sidin tuh masuk Islamnya tuh kan apa kadalawas nah daripada Pangeran Sultan Suryansah dia kan Pangeran Samudra atau lawan Sultan Suryansah jarak antara kan di abad 15 nih Sultan Suryansah ini kan masuk Islamnya nih Datu siapa Khatib apa Khatib Dayan di zaman Khatib Dayan. Nah diperkirakan saya itu bang di abad situ lah. Mau mengukur di kira tentang Julian kami ini bang, kami ini kan ada posisi di kandang ya. Aku aja lah susunannya ada ke atas bisa. Nah, Jaraknya. aku tadi kan dapat penjelasannya dari Pak Janudin, ada yang namanya siapa nih? Surya Aji. Iya, Surya Ajinata. Nah, Surya Ajinata. Jadi aku sini perlu klarifikasi sini, sehari-hari. Jadi yang Surya Ajinata ini hampir mirip lawan, anggaplah pengkhianat bang. Sidin bergelar Pangeran Surya Aji Winata. Nah, hampir mirip lah. Pangeran Surya Aji Winata.
Pangeran Surya Aji Winata ini yang menyerahkan Haji Bu Yasin yang pahlawan yang di penggal kepala juga pejuang Bu Yasin, Haji Bu Yasin dari Pelihari kan, dan ini makan-makan di Masjid Jami sini, Masjid Jami Telah Guru Judi seberang Masjid Jami. Nah, di pinggir sungai. Rencana kami anak sana, tapi waktunya mepet dah. Kemungkinan kami besok lah, di lain waktu lah. Nah, makanya kami perlu klarifikasi sini sehariannya, karena hampir mirip sama, kan ada Surya Aji Nata. Nah, lawan Pangeran Surya Aji Winata. Nah, karena Pangeran Surya Aji Winata ini yang menyerahkan Haji Bu Yasin ke Belanda. Sidin ditembak waktu hendak mendatangi kawan Sidin, tapi karena ada pengkhianat oleh pembakal Bonang namanya. Nah, pembakal Bonang ini menembak Haji Bu Yasin, padahal Haji Bu Yasin itu kebal juga sih tuh. Tapi ketahuan kelemahannya. Nah, gitu. Ini padahal dia saya harusnya dikubur Bang. Di makam dari Bang, makam Haji Bu Yasin Bang, makam. Cuma aku kisahkan sih supaya ada klarifikasi deh. Supaya ada klarifikasi. Saling terhubung. Karena hampir ada kemiripan kan, Surya Aji Nata lawan Pangeran Surya Aji Winata. Nah, Salah paham lah. pernah salah paham lah ya. Bahwa itu tuh dua orang yang berbeda. Dua orang berbeda. Yang satu pengkhianat, yang satu menurunkan Haji Amir. Nah, kayak itu. Nah, gitu guru ya. Ini guru yang paling ganteng ya. Nah, jadi aku perlu klarifikasi situ, karena masanya kami hendak ke Bu Yasin nih, karena pasti tak kisah gitu. Pangeran Surya Winata, Pangeran Surya Aji Surya Winata nih, karena itu yang menyerahkan ke Belanda. Nah, yang lawan yang menguburkan Sidin di daerah situ. Hampir mirip namanya. Jadi aku khawatir karena salah paham nah boneka. Itu deh aku kisahkan itu. Nah, itu dulu teh kisahnya. Nah, teh ini bahasa Berabai. Tahu itu. Ubun Berabai. Yang tadi ya, Afrika Utara tadi lah. Jalurnya tadi ke atas. Kalau arahan batin ini, Sidin dari Maroko, jadi Arab Afrika, tembus ke Samudra Pasai, tapi ada Sidin ini pinanya tuh singgah ke mana, ke Turki Utsmani, ke mana tuh, Istanbul kah? Istanbul, dulu kan Istanbul tuh kekhalifahan Turki Utsmani gitu. Nah, di situ. Jadi Sidin berdakwah. Aku melihat gambarnya ini Sidin 4 di kapal Bang. Karena bahari kerja Bang lagi dalam pesawat lah. Cuman pasti kapal gitu ya. Nah, kapal laut Sidin berdagang. Kasih Sidin berdagang. Datuk nang di atas lagi tuh nah kan. Nah, berdatung dari situ. Iya, dan lagi itu. Buat nikam nih, insyaallah atau mengarahnya ke situ Bang. Jadi di Samudra Pasai itu ada juga. Itu sebenarnya ada sempat ke Sulawesi. Ya, kemungkinan ada di daerah Sulawesi itu kan Batak Sulawesi dah. Sumatera. Kemungkinan di daerah Sulawesi itu kan daerah Makassar lah, Bugis lah, anggap Bugis lah. Nah, aku melihat tadi yang kuncup tadi, yang menyambat itu deh. Nah, itu aku melihat itu ada corak-corak Bugis tuh, namanya nisan tadi. Ada juga segi hampat halus tadi Pak. Ya. Nah, lah betul Pak. Nah, itu corak-corak dari kerajaan Bone lawan Goa. Kerajaan Bone, Kesultanan Bone lawan Kesultanan Goa. Ya, Sulawesi. Sulawesi juga. Nah. Dan dia melihat perbedaan tadi lah antara nisan kepala lawan batis tadi ada lihat anunya reliefnya tadi itu. Hampir sama. Hampir sama. Nah, reliefnya tuh kan kayak ini, kayak gigi gitu kan. Nah, jadinya. Nah, itu menandakan mahkota. Nah, itu mahkota. Itu namanya mahkota. Artinya kalau orang sudah bermahkota kayak itu, artinya bisa sudah ditebak ya Pak. Kalau polos, artinya lain lagi ya Pak. Nah, sama kopias itu kan. Artinya relief-reliefnya kan unik juga tuh. Allahu Akbar. Artinya kalau sudah bermahkota itu
dia bisa diakui sebagai keturunan keluarga raja, bisa diakui sebagai ulama, bisa diakui sebagai pejuang. Nah itu karena Demang Leman hampir sama kayak itu juga. Antara makam di Karangitan nah hampir sama kayak itu juga. Gana-gananya hampir sama juga. Bulat-bulatnya kayak itu juga. Mulanya tadi lah. Iya, nah kayak itu guru ini guru yang paling ganteng Itu yang patok yang ulin tadi kepala kaya itu ya, kepala kaya ya. yang paling gana. Yang aku mundur dua langkah, pas kepala kan, batis harus batis. Yang kepala, yang kalau tinggi tadi, Itu empat kilo pas mentok ya, itu kepala. Yang gendanya kepala. Oh, batunya tadi lah. nah untuk seharian kami karena arahan durasi videonya nih kami batasi, jadi untuk sementara nih kita tutup aja dulu lah videonya aja bang. Video yang kami ini kami tutup, cuman nih tetap video call tetap jalan. Ini kami silakan lawan ayo langsung aja. Oke, jadi itu tadi penjelasan mengenai sejarahnya. Ada beberapa dapat kesimpulan dari keturunan-keturunannya Allah. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa kita bahas kali ini. Jadi kami dari Rahasia Alam TV mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي إنني سعيد عشت من جديد لفعل ما أريد باسمك قيومي